Astagfirullah, ada apa ini? Ada yang ketabrak kereta. Ya ampun, kasihan amat. Masnya orang mana ya? Saya kok nggak pernah lihat. Bukan orang sini ya? Iya bu, saya dari kampung seberang sana tuh. Katanya ada yang bilang ada yang tabrak kereta gitu. Jadi saya penasaran, cuma pengen lihat aja sih. Oh gitu, niat banget sih masnya. Ehm, Ibu kenal sama yang ketabrak itu? Dari mukanya kayaknya si Rina. Soalnya saya kayak sering lihat di kampung juga. Dia emang suka keliling buat nagihin utang-utang. Oh gitu. Udah saya kasih tahu padahal kalau nyebrang jangan pakai headset. Harus hati-hati. Soalnya emang gelap di sini mas. Dia mah sering pakai headset kalau lagi nagihin utang juga kan. Pasti gak denger dia pas keretanya mau lewat. Kasian banget keluarganya ya kalau denger berita ini. Nah itu, kalau udah takdirnya mau gimana lagi? Semoga keluarganya diberikan ketabahan ya. Tapi kok itu ada bekas kayak bacokan gitu ya di kepalanya? Itu mah cuma perasaan masnya aja kali. Dari sini juga kelihatan itu mah kena besi kereta. Kan suka ada yang tajamnya. Itulah akibatnya kalau makan dari uang haram. Hah? Kenapa emang? Dia kan kerja di peminjaman uang. Jadi kalau ada yang minjem, dikasih bunganya teh gede pisan. Gak boleh gitu. Kasianlah yang benar-benar lagi kesusahan mau minjem uang. Malah dikasih bunga pinjaman yang besar. Iya sih, saudara juga pernah ada yang sampai kelilit utang gara-gara gak sanggup bayar bunganya. Akhirnya dia gantung diri di kontrakan Astagfirullah. sampai jasadnya teh udah bau busuk banget. Saya yang ngeliatnya langsung sampai gak nafsu makan bu, berhari-hari loh. Bau busuknya tuh udah bener-bener melekat di semua sudut ruangan. Sampai gak ada yang mau ngontrak di situ lagi bu. Mungkin pada takut kali ya. Kok serem banget sih ceritanya? Emang meresahkan ya penagih utang ini. Udah, saya mau pulang dulu. Saya dari penagihan, Bu. Tapi ini udah lewat tanggalnya. Saya dari penagihan, Bu. Saya dari penagihan, Bu. Tapi ini udah lewat tanggalnya.
Siapa? Saya penagih hutang yang baru, Bu. Kan saya udah bilang nanti bayarnya bulan depan. Kalau sekarang saya lagi nggak ada duit. Saya juga pinjem tuh bukan buat saya, tapi buat ongkosin anak saya pulang. Sampai sekarang dia nggak pulang-pulang, Mas. Uangnya malah dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Udah berkali-kali saya kirim uang ke dia, sampai numpuk utang saya. Iya, Bu. Saya ngerti kok. Saya tuh cuma pengen dia pulang, Mas. Pengen lihat cucu saya. Udah 4 tahun dia nggak pulang-pulang. Lebaran juga nggak pulang dia. Padahal saya udah masak banyak ketupat aja. Ibu pasti sayang banget sama anak ibu ya. Iyalah, Mas. Ibu mana sih yang nggak sayang sama anaknya? Semua ibu pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Tapi mana anak mah nggak ada yang perhatian ke orang tua. Mungkin kalau ibu mati baru mau datang dia. Kenapa gak ibu aja yang datang ke rumah anak ibu? Nggak dibolehin, Mas. Katanya takut saya nyasar lah, takut saya capek lah. Nggak pernah dikasih tahu alamatnya juga. Oh iya, perkenalkan. Saya Nuriana, adiknya Rina. Apa kabarnya Bu Yati? Sehat? Ibu masih kenal dengan Rina kan? Si penagih hutang yang ketabrak kereta itu. Jangan sampai gue bacok lu ya. Saya cuma kerja di sini, Bu. Tolong dibayar atuh. Mending lu pergi sekarang atau gue bacok lu. Bacok aja, Bu. Udah gue rekam nih. Siap-siap aja masuk penjara ya. Sok, sok viralin. Gak usah takut, Bu. Saya bukan orang jahat. Saya cuma mau ngobrol aja kok. Saya sedih banget loh abis dengerin cerita Bu Yati. Seorang ibu yang menunggu anaknya pulang. Padahal Bu Yati udah berusaha payah banting tulang demi anak.
Sampai udah diongkosin pulang berkali-kali loh. Sampai minjem uang berjuta-juta. Sampai ngebunuh seorang pekerja yang juga lagi banting tulang cari nafkah buat keluarganya. Tapi mana hasilnya? Anak ibu gak pernah datang sampai sekarang. Yang sabar ya bu. Saya doain ibu panjang umur dan sehat selalu. Biar ibu bisa terus nunggu anak ibu pulang. Saya dari penagihan, Bu. Tapi ini udah lewat tanggalnya. Gimana sih? Kalau ibu gak bayar, saya yang nombokin, Bu. Saya juga bisa gak digaji nanti. Makanya kalau gak bisa bayar, jangan ngutang, Bu. Beli gelang emas bisa, tapi bayar utang gak bisa. Sing mikir atuh. Saya dari penagihan, Bu. Tapi ini udah lewat tanggalnya. Gimana sih? Kalau ibu gak bayar, saya yang nombokin. Makanya kalau juga bisa gak digaji nanti. Jangan ngutang, Bu. Beli gelang emas bisa, tapi bayar utang gak bisa. Sing mikir atuh. Saya doain ibu panjang umur dan sehat selalu. Saya dari penagihan, Bu. Tapi ini udah lewat tanggalnya. Gimana sih? Kalau ibu gak bayar, saya yang nombokin, Bu. Saya juga bisa gak digaji nanti. Saya doain ibu panjang umur dan sehat selalu. Biar ibu bisa terus nunggu anak ibu pulang.